Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unimus, kembali lagi di program kita di Bincang Unimus. Ruang refleksi yang tidak hanya mengajak kita untuk berpikir, namun untuk memaknai suatu hal jauh lebih dalam. Ramadan adalah bulan yang mengajak kita untuk menahan lapar dan juga dahaga. Namun, sejatinya tidak hanya itu. Kita diajak untuk menahan bicara, menahan kata, menahan emosi, dan juga menahan reaksi. Di era sekarang ini, berbicara menjadi sangat lebih mudah. Kita bisa mengatakan apa yang kita inginkan, berkomentar dengan hitungan detik, dan memberikan opini tanpa tahu makna apa yang kita sampaikan. Dan di siang hari ini, kita akan membahas itu jauh lebih dalam lagi. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, teman-teman semua, Bapak Iqbal Hidayat Syah Nur MPD. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sobat Unimus, Pak Iqbal ini adalah salah satu dosen yang tentu sudah tidak asing lagi karena beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Semarang yang mengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Baik, Bapak sehat Pak? Ya, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Puasa Pak? Iya, pasti harusnya. Bisa puasa ya Pak, iya. Bapak, sering kita pahami bahwa memang di bulan Ramadan ini kan kita menahan lapar dan juga dahaga ya Pak, kita menahan itu. Nah, lalu bagaimana kita memaknai untuk menahan bicara, itu maknanya apa ya Pak ya? Oke, ya. Izin bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar sahabat Bincang Unimus? Dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang makna diam di dalam konteks puasa. Di mana hal ini memang puasa secara fikih ada pemaknaan al-imsak, dan imsak itu berarti menahan. Nah, dalam menahan ini itu memiliki satu pengertian yang dalam. Bukan hanya tadi benar apa yang dikatakan Mbak Dina, bukan hanya tentang makan, minum, dan kemudian berkaitan dengan perut atau hawa nafsu. Tapi lebih daripada itu, menahan di sini termasuk menahan dari ucapan atau berkata dari hal yang kemudian sia-sia. Banyak kemudian dalil-dalil yang kemudian menyebutkan atau mewanti-wanti agar kita ini kalau kemudian tidak bisa berkata baik maka diam, salah satunya. Nah, salah satunya dalam hadis yang kemudian berbunyi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut, ya. Artinya barang siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka harusnya dia berkata baik atau diam, ya. Maka kalau kemudian seorang itu tidak bisa berkata baik, ya, maka utamanya di sini adalah diam, begitu. Oke, berarti diam itu termasuk ibadah ya Pak ya? Ya, dalam arti diam yang kemudian di sini maka dijabarkan lagi itu oleh para ulama. Ya, diam itu bukan hanya sebatas tidak bicara. Nah, diamnya orang berpuasa itu lebih kepada mengendalikan lisan agar kemudian berkata sesuatu yang manfaat, atau menahan seseorang agar kemudian tidak berkata sia-sia, seperti itu. Jadi lebih baik diam begitu ya Pak daripada kita mengatakan sesuatu tapi yang kita katakan itu tidak benar, begitu ya Iya. Pak ya? Bisa jadi dua makna. Pertama, bisa jadi dusta, begitu, perkataan dusta, bisa jadi dengan perkataan yang mengarah buruk atau mencela, bisa begitu. Atau buruk secara umum. Artinya apa? Ya perkataan-perkataan contoh kita adu domba, atau kemudian perkataan yang bisa mengarah pada ghibah. Nah, maka ini bahaya. Apalagi kalau kemudian dilakukan di saat bulan puasa. Di bulan Ramadan ya Di Pak bulan ya. Ramadan, Baik. begitu. Lalu kemudian Pak Iqbal, apa hubungannya antara seandainya kita banyak bicara di bulan Ramadan, kita lebih baik kemana Pak? Lebih baik kita berbicara banyak bicara atau kita lebih baik diam saja selama bulan Ramadan ini Pak? Iya. Dalam hari ini apakah lebih baik banyak bicara atau diam? Yang jelas masing-masing punya porsinya. Contoh katakanlah kita ambil satu contoh ketika pelaksanaan khutbah Jumat. Nah,
Tentu ada porsi yang bicara, ada porsi yang diam gitu. Salah satunya, maka kalau imam atau khotib itu harus berbicara, nggak mungkin diam begitu kan? Ya, yang disampaikan maka akan perkataan-perkataan baik. Nah, sedangkan para jamaahnya ini harus diam, bahkan mengatakan sesuatu, "Shh, jangan bicara." Itu adalah bentuk kesia-siaan gitu di situ. Tidak diperbolehkan. Maka dalam hal ini termasuk dalam konteks puasa itu juga ada diam dalam hal ketaatan. Gitu. Umat Islam tuh begitu, ya. Indahnya Islam tuh begitu. Diam dalam ketaatan, termasuk dalam konteks berpuasa. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang kemudian tidak meninggalkan perkataan dusta dan perkataan buruk, maka Allah itu tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya dalam konteks berpuasa begitu. Berarti memang lebih baik kita diam tapi tahu kapan kita diam dan kapan kita harus berbicara, begitu ya Pak ya? Iya. Baik, ya Bapak. Kemudian Pak, apakah diam itu artinya kita pasif ya Pak? Kadang kan kalau si A atau si B ini kok diam terus, Pak, berarti dia pasif. Padahal maksudnya kita itu diam itu untuk menahan untuk tidak berbicara yang tidak bermanfaat. Nah itu bagaimana memaknai itu ya Pak? Iya. Pertama harus difahami, diam dalam konteks ibadah itu harus diniati secara lurus, ya. Karena innama amalu binniat, semua itu tergantung daripada niat. Kalau kemudian tadi niatnya karena katakanlah daripada aku ngomong menghabiskan waktu dan sebagainya, maka ini salah. Ya, yang jelas harus difahami tentang diam di sini adalah bentuk daripada satu hal untuk menjaga dirinya agar tidak berkata sia-sia. Tapi kalau kemudian itu manfaat, katakanlah menyampaikan satu kebenaran dari satu kedoliman atau melawan dari kedoliman itu, maka harus disampaikan. Nggak boleh untuk kemudian kita ini menyembunyikan dari kebenaran itu sendiri, seperti itu. Ya harus kemudian diungkapkan gitu. Dan memang lisan itu menurut para ulama itu sendiri, salah satunya adalah perkataan dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu mengatakan bahwasanya lisan, ucapan dari lisan itu adalah cerminan hati. Jadi kalau kemudian hatinya itu jernih begitu, maka lisannya juga akan terjaga. Artinya tidak berkata sesuatu yang buruk atau dusta gitu. Oke, baik Pak. Nah, kalau memaknainya sekarang di bulan Ramadan, bagi kami yang memang suka berbicara ya Pak, apalagi saya perempuan kan sering sekali berbicara ya Pak ya. Iya. Jadi hampir setiap detik kami itu berbicara Pak. Nah, untuk memaknainya di bulan Ramadan ini, ada atau tidak Pak sikap atau latihan yang efektif untuk kita supaya ini lebih puasa lisan gitu Pak? Ada caranya atau bagaimana Cara Pak? ya, baik. Jadi dalam melatih kita itu berpuasa lisan, maka setidaknya yang pertama tadi ungkapan para ulama berkaitan bahwa hati itu adalah cerminan dari lisan itu sendiri. Maka ketika kita mau berbicara itu yang pertama dilakukan harus berpikir. Kalau daripada perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kebanyakan dari dosa anak Adam itu berangkat daripada lisannya. Nah, jadi orang-orang yang beriman, artinya orang-orang berpuasa itu kan orang-orang beriman ya, kan gitu. Maka lisannya itu berada di belakang hatinya. Artinya dia harus berpikir dulu sebelum kemudian berbicara. Jadi cara yang pertama itu, ya, sebelum berbicara dia harus berpikir. Berpikir Nah, dulu artinya ya Pak. apa yang diucapkan tadi, apakah perkataan yang baik, benar, atau malah sebaliknya, dusta bahkan sia-sia. Nah, ini harus kemudian yang harus diperhatikan. Ya. Kedua yaitu berkaitan dengan perkataan tadi, apakah kemudian mengandung potensi dari mudarat atau tidak, atau bahkan menyakiti hati orang yang kita ajak bicara. Nah itu harus dijaga, karena saya sering menemukan, katakanlah ini kan waktu bulan puasa Ramadan, nah perempuan itu biasanya kalau banyak bicara ketika kumpul kan, Iya, nah, betul biasanya sekali Pak. bukber gitu ya, Iya, ya betul buka betul. bersama. Nah maka
Buka bersama apalagi dalam konteks reuni SMA, wah ini biasanya yang dibahas itu adalah masa lalu. Padahal niatnya itu menjaga silaturahmi ya Pak Menjaga ya. silaturahmi, tapi dikemasnya itu adalah ngomongin sesuatu peristiwa yang mungkin di masa lalu itu sangat bisa dikatakan memalukan seseorang. Nah ini, maka dalam hal ini ya lebih baik diisi kegiatannya ya. Artinya ngabuburit tadi itu pertanyaannya bukan makan apa, bukan makan di mana, tapi lebih diisi, ngabuburitnya diisi apa gitu, buka bersamanya diisi apa gitu. Nah, itu Itu poinnya. jadi suatu hal penting juga ternyata ya Pak. Karena selama ini kalau kita bukber ya mau bukber di mana nih, tempatnya di mana yang asik gitu ya Pak. Tapi kita saya sendiri juga perlu refleksi diri ini sepertinya Pak. Iya. Karena memang ketika bukber ya sudah kita tidak pernah mengedepankan mau apa yang dibahas. Kadang sampai kita asik kita membahas hal masa lalu yang tentunya kita tidak tahu itu menyakiti Iya, orang lain atau apakah tidak. benar, Ternyata complicated seperti itu juga ya Pak ya, harus dipikirkan baik. Iya. Siap-siap Pak. Nah, kalau di era digital sekarang ini Pak Iqbal, itu kan berbicara kan kalau dalam upload story dan lain-lain itu termasuk berbicara atau tidak ya Pak? Memberikan ketikan-ketikan di sosial media itu apakah termasuk dalam berbicara Pak? Iya. Jadi sahabat Bincang Unimus, jadi berkaitan dengan digitalisasi zaman sekarang itu saya lebih malah mewanti-wanti. Karena kalau kemudian kita berbicara ini secara langsung katakanlah begitu, face to face, maka yang terekam itu antara pendengaran saja. Tapi kalau kemudian ini sampai pada digitalisasi, itu berarti yang merekam itu adalah memorial dari digital. Sehingga apa? Bisa jadi apa yang kita ucapkan itu adalah satu kebaikan. Ya. Tapi kebaikan ini belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Kadang seperti itu. Kalau Gus Baham mengatakan bahwasanya yang baik saja itu bisa dianggap jelek, apalagi yang jelek kan gitu. Sehingga sesuatu yang kita upload harapannya harus berhati-hati, begitu. Betul, iya Gitu. gitu ya Apakah Pak. itu kebaikan atau sebaliknya? Oke, Gitu. Bang, ketikan itu juga termasuk dalam berbicara berarti ya Pak ya? Iya, Oke, termasuk dan mau ketikan itu. Apalagi kalau kemudian ketikan tadi berkomentar ya Pak ya? berkomentar katakanlah sesuatu yang buruk, terus orang itu tersinggung katakanlah, dan ini terekam, nah, maka bisa tuh menjadi satu bentuk dosa jariah itu, ya kan? Wah, Bisa sekali jariah dia sudah lagi. berusaha untuk sembuh, tapi ketika melihat kata-kata itu kok masih sangat sakit, katakanlah begitu. Maka di sini ya kita perlu hati-hati dengan kata-kata, apalagi ya kalau sekarang ini digitalisasi, gitu. Ya, karena jejak digital itu tidak pernah hilang ya Pak, sampai kapanpun diulas kembali setiap Iya, harinya bisa gitu. jadi begitu. Iya. Lalu Pak Iqbal, kapan kita harus berhenti berkomentar di dalam sosial media Pak? Iya, dalam hal ini berhentinya kita dalam konteks bicara itu memang arti beragam. Artinya berhentinya kita kalau diupayakan itu memang dalam konteks ketaatan. Ketaatan di sini adalah batasan-batasan yang bisa jadi kita harapkan itu agar tidak banyak omong gitu loh, tapi fokus di situ ya, fokus pada poin-poin yang katakanlah bisa jadi itu yang cukup disampaikan saja ya. Artinya di sini apalagi katakanlah kapan kita harus berhenti berbicara, salah satunya saat kita emosi. Ya, saat kita emosi. Kenapa? Karena saat orang itu di puncak emosi, itu bisa jadi orang itu bisa mengatakan segala hal yang katakanlah bukan dari pikirannya. Ya, Betul, tapi betul, hawa iya. nafsunya itu diucapkan begini, sumpah serapah atau katakanlah apapun itu. Karena saat emosi ya Pak ya? Iya, karena saat emosi, sehingga bisa jadi itu memutuskan suatu hal yang jelas itu tidak untuk kebaikan di antara keduanya, begitu. Karena memang kalau saat emosi itu kita tidak bisa menahan sabar Pak. Jadi kayak langsung begitu saja apa yang ada di pikiran di hati itu langsung disampaikan. Lalu bagaimana caranya Pak supaya kita dapat melatih jeda ketika emosi itu tidak langsung berkomentar? Karena antara ketika emosi itu jari itu langsung segera mengetik atau menyampaikan langsung melalui mulut langsung berbicara. Nah, itu bagaimana melatih jeda saat emosi itu apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak langsung berkomentar, tidak langsung menyampaikan apa yang ada di unek-unek saat emosi ini, Pak. Iya, yang jelas kalau kemudian dari pesan Rasulullah, kalau kita lagi emosi begitu, kalau itu dalam posisi berdiri, maka kita dianjurkan untuk duduk.
kan gitu. Duh. Ya, kalau kemudian duduk ini masih emosi kan gitu, maka dianjurkan untuk berbaring. Artinya dalam hal ini ada jeda tersendiri. Iya, iya. Ya, artinya untuk kemudian menahan emosi itu juga diperlukan yang namanya ilmu. Ilmu dalam arti tentu sangat luas ya begitu. Ilmu di sini adalah bentuk cahaya yang Allah berikan, atau bahasa orang tasawuf itu arif, kearifan. Jadi semakin orang itu arif, orang itu berilmu, maka sesuatu yang diucapkannya itu juga akan kemudian membawa satu bentuk ketenangan terhadap orang yang katakanlah disampaikan begitu. Oke. Nah, kalau berbicara tentang indikator arifnya seseorang dalam berbicara, bijaknya seseorang dalam berbicara itu indikatornya apa ya, Pak? Kembali lagi kepada perkataan salah satunya tadi Imam Al-Ghazali dan kemudian daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk di sini di buku Al-Hikam ya Ibnu Athaillah, itu semuanya berkaitan dengan hati. Jadi seseorang itu kemudian kalau hatinya itu jernih, maka perkataan yang dikeluarkan pun akan kemudian terjaga. Dalam arti apa? Jernihnya ini tentunya berangkat dari perilakunya setiap hari. Kalau kemudian katakanlah perilaku sehari-harinya itu diisi dengan sesuatu bentuk kesia-siaan atau kemaksiatan, maka bisa jadi ucapan-ucapannya itu juga katakanlah bisa jadi kotor, kasar dan sebagainya. Sebagai contoh nih, katakanlah di kalangan muda itu ya, itu kan sekarang lagi sering bermain game digital. Nah, gamenya itu kalau dulu kan santai begitu ya. Kalau game online itu biasanya menuntut orang itu agresif. Benar-benar, Nah, iya, akhirnya Pak. apa? Kalau kemudian tidak sesuai dengan yang diinginkan, wah itu emosi tuh pasti. Wah, akhirnya contoh dalam permainan dia kalah gitu. Ya bisa jadi emosi. Dan kemudian perkataan-perkataan yang muncul pun itu tidak terkendali, katakanlah seperti itu. Iya ya, Pak. Jadi saya jadi ingat anak-anak di rumah juga ya, Pak. Nah, kalau bermain game seperti itu kan memang berbicara yang dari anak-anak itu kan mau tidak mau juga lepas kontrol juga kan, Pak. Iya, Jadi apa betul yang sekali. dibicarakan dengan game, misalnya game saat nge-games itu ternyata kalah, kemudian menyampaikan hal-hal yang seharusnya tidak disampaikan. Nah, itu. Iya. Nah, kalau sebagai orang tua, Pak, bagaimana kalau kita menyampaikannya juga secara berbicara, pasti itu juga tidak didengar. Tapi kalau kita diam, itu juga semakin malah akan dilanjutkan kan, Pak. Nah, itu bagaimana menyikapinya, Pak? Jadi kalau kita berbicara didengar, Kalau kita berbicara itu kayak apa sih, kayak dianggap sebagai too much, iya, terlalu banyak bicara. Tapi kalau kita diam malah dianggap, malah disepelekan, malah kan nggak didiemin, ya udah akhirnya dilanjutkan nih, Pak. Misalkan iya. kayak main gamesnya itu Iya. menyikapinya bagaimana, Berarti Pak? kalau ini dalam konteks mendidik anak begitu Iya, ya. jadi dalam berbicara juga kan, Pak, Termasuk maksudnya. dalam konteks Iya, lisan, ya benar. iya. Maka sebagai orang tua dalam mendidik anak dalam konteks lisan, penggunaan lisan yang baik ini memang beragam ya tekniknya begitu. Nah, kalau memang kita katakanlah anak itu belum sepenuhnya sadar dengan apa yang kita ucapkan, dia belum bisa menangkap dan sebagainya, maka salah satu cara yang mungkin saya lakukan, katakanlah, ya berusaha untuk memberikan contoh yang terbaik untuk anak. Jadi anak itu kemudian seminimal mungkin akan mencontoh orang tuanya. Karena kalau kemudian katakanlah anak itu melihat orang tuanya itu berkata lemah lembut, anak insya Allah itu akan berkata lemah lembut begitu. Atau kemudian kita ajari dengan doa-doa, biasanya begitu ya. Anak saya itu kemudian kalau salah satunya dengar adzan itu begitu, dia langsung, padahal umurnya 3 tahun nih, itu kan ada beberapa anak itu yang belum connect tuh, tapi langsung connect nih, Allah Allah gitu. Artinya mau diajak untuk Allah masjid gitu. Artinya dia kemudian sudah merespon dengan hal semacam itu. Tindakan yang diberikan ya, sikap yang diberikan. Berarti dengan kata lain kita lebih baik diam namun memberikan sikap yang Iya. maknanya jauh lebih dalam daripada berbicara tapi tidak didengar. Begitu boleh tidak ya, Pak, memaknainya seperti itu? Iya, dalam hal ini ilmu memang tetap harus disampaikan. Ada 2 jenis kalau menurut daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada ilmu teori dan ada ilmu implementasi.
atau praktek. Artinya ilmu teori ini sebagai bentuk awal penyampaian dan praktek itu sebagai bentuk daripada implementasi daripada ilmu itu sendiri begitu ya. Baik, kalau kemudian pengajaran contoh kita ambil daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri ketika taklimnya itu membahas Quran surat Al-Maun katakanlah begitu, apakah kalian sudah paham tentang surat Al-Maun begitu? Sudah Kiai, kami bahkan sudah hafal, kami sudah mempraktekkannya ketika sholat. Jadi sholatnya itu implementasinya itu dikiranya membaca surat Al-Maun tuh tiap hari. Nah, sehingga kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bukan seperti itu. Yang saya maksud adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang kemudian tidak memberi makan orang miskin dan kemudian menghardik anak yatim. Poinnya di situ. Sehingga dari situ akhirnya mereka baru sadar tentang ucapan ini, lisan ini. Artinya memang dalam konteks satu kebenaran itu harus disampaikan, tidak boleh diam gitu. Karena kalau kemudian tidak disampaikan kita nggak pernah tahu. Jadi orang yang mendustakan agama itu bukan katakanlah orang yang ingkar atau kemudian orang yang hanya katakanlah mencaci maki dan sebagainya, tapi katakanlah tidak memberi makan orang miskin begitu. Maknanya jadi lebih luas ya Pak, Sangat tentang luas berbicara dan lebih baik berbicara ataupun diam gitu ya Pak. Iya. Jadi tergantung bagaimana kita memposisikannya. Jadi kembali lagi seperti itu ya Pak ya. Iya, betul Baik sekali. Bapak, jika Ramadan ini di bulan Ramadan ini dimaknai sebagai pengendalian diri, pengendalian lisan terutamanya, lalu makna apa yang bisa kita ambil setelah nanti selesai di bulan Ramadan Pak? Kalau di bulan Ramadan ini kan mungkin kita berpikir lagi bulan Ramadan, sedang bulan Ramadan, kita menahan puasa, dahaga dan lisan. Nah, lalu setelah itu bagaimana Pak? Apa pastikan kalau sudah nggak Ramadan nih kembali lagi. Nah itu bagaimana memaknai itu Pak? Harusnya kita Iya. bagaimana ya Pak? Saya izin mengutip satu pembahasan dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi orang berpuasa itu dibagi 3. Pertama, orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga begitu. Nah, yang kedua, orang yang berpuasa yang kemudian ingin menjaga tubuhnya dalam arti kesehatan dan sebagainya begitu. Dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa itu untuk mencari ridho Allah. Nah, dalam mencari ridho Allah ini tentu adalah satu bentuk kita identikan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang dimana ujungnya adalah la'allakum tattaqun, yaitu memang orang-orang yang berpuasa itu adalah untuk mencari ketakwaan. Artinya dalam takwa itu apa? Takwa yaitu salah satunya kalau kita para laki-laki itu sering diingatkan oleh para khatib Jumat itu ya, yaitu salah satunya menjauhkan diri dari sesuatu perkara yang kemudian dilarang oleh Allah dan kita melaksanakan perintah-perintah yang emang Allah itu perintahkan seperti itu. Kalau Prof. Mosruki dalam Kultum Duhur kemarin itu mengatakan sangat identik dengan ittaqo, mengikat. Sehingga dalam hal ini kembali lagi tadi makna atau setelah dari berpuasa itu sendiri, maka ya gitu, sebagai pribadi muslim yang mencari ridha Allah harusnya kita tetap dalam ikatan itu, Istiqomah terus ya, takwa Pak. itu. Takwa. Karena para ulama lain itu mengatakan bahwasanya puasa yang diterima itu adalah kita lihat tuh amalan-amalan selanjutnya, apakah itu masih istiqomah atau malah sebaliknya. Jadi contoh nih, di hari atau bulan Ramadan ini kita sudah puasa nih ya. Kalau laki-laki sudah pasti 30 ya kan. Kalau perempuan kan pasti ada Iya, Pak, ya, ada keringanan, halangannya, ada iya. halangan seperti itu. Maka setelah itu katakanlah bulan Syawal itu dilanjutkan atau tidak begitu. Atau kita lanjutkan salah satunya bermaaf-maafan. Nah, itu salah satu bentuk agar apa? Untuk kembali fitrah. Kembali suci begitu. Jadi itu berkontinu ya, ibadah-ibadahnya tiap bulan. Jadi tidak hanya fokus tuh
di bulan Ramadan saja begitu. Oke, baik, Masya Allah. Baik, Pak Iqbal. Pertanyaan terakhir, Pak Iqbal. Untuk disampaikan kepada masyarakat dan juga Sobat Unimus, semua, untuk bagaimana agar kata-kata yang kita sampaikan setelah Ramadan ini jauh lebih bernilai lagi. Jadi setelah bulan Ramadan kita tetap bisa istiqomah, itu bagaimana, Pak? Supaya Iya. kata-katanya, apa yang kita bicarakan jauh lebih baik lagi. Iya, yang jelas para sahabat bincang Unimus, apabila kita kemudian nanti sudah mendapati daripada Idul Fitri kembali suci, kemudian juga maafan dengan katakanlah saudara kita, teman kita, dan banyak orang yang mungkin bisa jadi kita melakukan sesuatu tapi tidak sengaja melukai hatinya. Maka sekali lagi ya saling mengingatkan ya, termasuk kepada diri saya sendiri. Jadi dalam konteks berbicara ucapkanlah suatu kebaikan ya. Kalaupun kemudian kita tidak bisa, maka berpikir dulu. Tadi saya katakan berpikir sebelum berbicara itu penting. Apakah kemudian perkataan tadi bisa membawa kebaikan atau tidak. Kedua, saat emosi tadi saya katakan jangan kita asal bicara, diem itu cukup, insya Allah akan bisa menahan ya. Bisa jadi emosinya kita kalau diem itu pasti bisa malah membuat suasana lebih tenang begitu ya. Artinya ya kita marah, mungkin masing-masing orang punya marahnya sendiri ya, tapi kalau kemudian kapan sih marah itu bisa dilontarkan, salah satunya adalah ketika ada kedzaliman, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tapi kalau itu berkaitan dengan individu, itu dua pilihan. Kamu boleh mengambil hakmu, atau kemudian atau hak ini artinya kamu boleh marah ya di sini, atau kemudian kamu boleh diam sambil berdoa kepada Allah. Diamnya berdoa ya, Pak Diamnya ya. berdoa. Masya Allah. Jadi diamnya di sini bukan malah mengucapkan sesuatu sumpah serapah atau semacamnya. Di dalam hati, walaupun di dalam hati ya Pak, itu termasuk berbicara dalam hati juga berarti ya Pak? Boleh di hati, diucapkan Bersumpah boleh. serapah maksudnya Pak? Oh, bersumpah Iya, serapah. diam tapi bersumpah serapah itu kan berarti tidak boleh juga ya Pak ya? Tidak boleh. Tetap kemudian kita ganti dengan zikir, doa, atau kalau di bulan puasa ini kita dianjurkan untuk tilawah Quran ya. Maka kalau kemudian kamu pengen Allah itu berbincang denganmu, bacalah Al-Quran. Kalau kamu pengen berbicara dengan Allah, maka sholatlah. Ada dua pilihan itu. Saya sering itu kemudian katakanlah mendapati suatu masalah begitu. Saya kemudian memohon kepada Allah tentang jawaban apa sih yang sebenarnya harus saya lakukan. Maka salah satunya kita buka Al-Quran. Random saja, Mbak. Coba aja random begitu. Maka dari situ cari maknanya. Bisa jadi Allah ingin bicara kamu tentang itu. Ya. Termasuk bahkan para sahabat itu pernah dia sedang bertengkar dengan istrinya, katakanlah seperti itu. Dia kemudian kita ketahui bahwa sahabat itu hafal Quran. Ya. Tapi kemudian ketika dia itu pergi ke masjid, itu dia kemudian kaget. Ada sahabat yang lain ketika baca Quran itu berkaitan dengan sabar. Dan dari situ dia seakan kemudian baru disadarkan ya tentang makna dari sabar dan diam itu memang harus sangat identik, berbarengan. Berbarengan satu kesatuan ya Pak satu ya. kesatuan Masya Allah. begitu. Baik, terima kasih Pak Iqbal, luar biasa sekali ilmu dan yang sudah disampaikan kepada kami semua di Bincang Unimus bersama kita, di Sobat Unimus juga, kepada Sobat Unimus semua. Dan jadi memang benar sekali teman-teman semua Sobat Unimus, jadi di bulan suci Ramadan ini memang jika kita tidak mau banyak bicara, memang pilihannya adalah kita diam namun tetap berzikir, bertilawah, betul. begitu ya Pak Iqbal. Baik, begitu teman-teman semua Sobat Unimus, Bincang Unimus di hari ini dengan tema seni diam dan bicara
pilihan berbicara atau diam di bulan suci Ramadan ini. Semoga Bincang Unimus kali ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman semuanya, memberikan tambahan ilmu untuk Sobat Unimus di rumah dan masyarakat sekitar. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Iya, Iqbal sudah sama-sama, rawuh dan sudah iya. berbagi sharing ilmunya kepada Iya. kita semuanya. Sampai jumpa lagi. Kami tunggu lagi di Bincang Unimus selanjutnya ya Pak Iqbal. Insya Allah, Baik, ya. ya, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Bincang Unimus berikutnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.